Nah, sedikit kita berbicara tentang ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Hadirin, banyak ikhwan dan akhwat ketika hijrah, ketika taubat, atau orang tuanya lah. Orang tuanya dapat hidayah di usia 40 tahun, 45 tahun. Begitu hijrah, lalu baca riwayat disunahkan untuk menikahkan anak lebih cepat, lebih baik, langsung buru-buru pada nikah. Dan itu terjadi. Boleh Ustadz? Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang perlu kita renungkan bersama-sama, para ulama itu banyak yang nikah muda. Banyak yang nikah muda, bahkan antum lihat sendiri, an yuzawwijahu idza balag, dinikahkan ketika sudah balik. Tapi basic mereka kuat. Mereka dididik dari kecil. Mereka diajarkan iman dari kecil. Seperti misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ketika haditsatul ifki usianya belum sampai 15 tahun. Ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 14 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Tegar, nggak galau, nggak curcol sama orang. Nggak posting sesuatu di Facebook. Zikir kepada Allah. Kok bisa hadirin 13 tahun? Di saat kita lihat bagaimana anak usia Aisyah pada hari ini. Karena dari kecil dididik sama Abu Bakar dan Ummu Ruman. 9 tahun dididik sama Nabi SAW. Ya beda. Jadi makanya lihat riwayatnya satu hadirin. Dididik, diajarin adab, diajarin iman dari kecil. Kan lama tuh, dari kecil. Dari kecil. Begitu balik, berarti kan udah belasan tahun dididik. Belasan tahun dikasih ilmu agama. Belasan tahun diajarin adab. Walaupun usia belia, siap nikah. Nah, banyak di antara kita yang diambil nikah usia mudanya aja. Adapun pendidikan adab dan agamanya blank. Baru hijrah sebulan yang lalu, nikah. Nggak ngerti apa-apa. Akhirnya bermasalah. Baru hijrah setahun yang lalu, dan belum belajar, adabnya belum diperbaiki. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulunya juga belum diperbaiki. Langsung nikah. Dalilnya apa? Ulama dulu menyegerakan pernikahan. Betul, tapi itu episode ke-10. Antum harus lihat dulu episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, episode 5, episode 6, sampai 9. Itu belajar. Adab. Jadi dia, walaupun baru 14 tahun, 15 tahun, mereka ngerti. Bagaimana adab jadi suami, yang akhwat bagaimana adab jadi istri. Mereka ngerti karakter seorang istri, dan istri tahu karakter suami, bagaimana beradab menyikapi itu, bagaimana beradab kepada orang tua setelah pernikahan, bagaimana adab kepada mertua, itu mereka udah paham. Karena jelas. Karena pendidikannya dari awal usia dini. Nah, kita nggak ngalamin itu tiba-tiba langsung baca ayat-ayat keutamaan nikah, langsung nikah. Kan repot. Gak bisa, harus latihan dulu. Kalau nggak bisa, makanya banyak masalah. Walaupun yang sukses juga banyak, tapi pengalaman kami yang sangat terbatas ini banyak kendala. Dan yang
Dan di antara yang kendala adalah yang udah ngaji juga, yang sudah hijrah, tapi mental belum kuat karena nggak dididik dari awal, tiba-tiba langsung dinikahkan. Nggak siap, nggak ngerti gimana jadi ibu ya. Makanya ketika ditanya, apa persiapan antum? Nggak ada. Buku apa yang antum udah baca? Nggak ada juga. Terus modalnya apa? Bismillah. Ya bismillah. Bismillah tuh masuk rumah, masuk kamar mandi, keluar rumah bismillah. Ini jadi suami nggak bisa modal bismillah. Jadi istri nggak bisa modal bismillah. Jadi kalau mau ngikutin para ulama terdahulu, ikutin dari awal. Belajar, adabnya diperbaiki, belasan tahun siap. Belasan tahun nggak harus hadirin, tapi intinya perbaiki persiapan sehingga kita bisa sukses. Karena sekali lagi angka perceraian udah ngeri hadirin. Berapa waktu yang lalu itu 10% dari angka pernikahan. Data terakhir yang saya dapat 20% dari angka pernikahan. Sekitar. Dan yang disayangkan sebagian itu sudah belajar agama, sebagian sudah hijrah, sebagian sudah ngaji, dan sebagian mereka dalilnya adalah nikah muda, nikah disegerakan, betul. Tapi bukankah antum mau sholat, antum harus tahu ilmu tentang sholat. Antum mau puasa, antum harus tahu ilmu tentang puasa. Antum mau haji, jangan hanya baca keutamaan haji, pelajari manasik haji. Nah begitu juga kalau mau berumah tangga. Ini hal yang ingin saya tekankan sedikit, karena banyak miss dalam masalah ini. Banyak miss dalam masalah hal tersebut. Intinya pentingnya mempelajari adab dari kecil hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.